Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Minda Biani selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kamlare Bahanifida. Yang terhormat guru-guru MD SMA Pondok Pesantren Super Kamlare Bahanifida. Yang saya sayangi kedua orang tua saya dan adik saya. Semoga sehat selalu di rumah. Amin. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad B. Pratama, kelas 7 Pondok Pesantren Super Kamlare Bahanifida. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul BPU KPI. BPU KPI ini mempunyai 4 cabang. Yang pertama saya berikan cabang YouTube, yang kedua saya berikan cabang tangga, yang ketiga saya berikan cabang perkotaan, dan keempat saya berikan cabang lampu ini. Oke, kita akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama ini ada Jepang mulai menguasai setelah Belanda. Jadi Jepang pada waktu itu telah pernah menjajah Indonesia, dan Jepang menjajahnya setelah Belanda menyerah atau Belanda mengalah atau Belanda pas kalah. Belanda menyerang Kalijati, Sumbang, Jabar atau Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1994. Ya, berarti pada waktu itu Belanda menyerahnya tuh di mana itu namanya? Di Kalijati, Sumbang, Jawa Barat. Berarti menyerahnya Belanda di situ ya, bukan di Jawa Tengah atau di Jawa Barat, apalagi di Lampung. Jepang berkata begini, Jepang pelindung. Jepang adalah pelindung, Jepang pemimpin, Jepang cahaya. Maksudnya Jepang adalah pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang adalah cahaya Asia. Makanya walaupun begitu Jepang masih tetap menyerah karena Indonesia. Next, yang kedua ini ada saya berikan cabang tangga ini. Oke, atau yang kedua. Next, kemenangan Jepang di Asia tidak lama. Oh, ternyata kemenangan Jepang itu tidak lama ya di Asia. Berarti Jepang itu di Asia tuh cuman beberapa pokoknya nggak lama lah, nggak selama Belanda. Terus kesuksesan sekutu Inggris, Amerika, Belanda melakukan serangan balik. Oh ya, berarti Jepang dulu tuh menyerang Inggris, Amerika, Belanda. Berarti sekutu itu menyerang balik melakukan serangan balik kepada Jepang. Berarti tiga sekutu ini melakukan serangan balik kepada Jepang agar mereka tuh tidak terima ya atas kemenangan Jepang itu, karena Jepang misalnya terlalu parah ya pokoknya gitulah. Sekutu itu pada tidak terima, makanya kemenangan Jepang tidak lama di Indonesia, air kita ini Indonesia. Makanya pada waktu itu tidak lama ya kemenangan Jepang. Satu demi satu wilayah Jepang dikuasai sekutu. Berarti wilayah Jepang langsung wilayah Jepang yang berada di mana? Berada di Inggris, yang dulunya punya Jepang langsung dikuasai oleh Inggris kembali. Yang asalnya di Amerika itu langsung dikuasai yang punya Amerika sendiri. Makanya Jepang itu aslinya sudah mendapatkan Inggris, Amerika, dan Belanda. Nah, ini makanya terus kekuasaan Belanda yang sudah dirampas oleh Jepang dikuasai kembali oleh Belanda itu, karena Jepang pada waktu itu menguasai tempat Belanda, Inggris, Indonesia, Amerika. Ya, makanya seperti itu.
Next, yang ketiga, saya berikan simbol kota ini ya. Kota ini atau yang ketiga ini, yang pertama, tanggal janji Jepang menurut BPUKPI. Janji Jepang menurut BPUKPI pada tanggal 29 April 1945. Itu udah proklamasi belum ya? Oh, belum proklamasi. 9 April kan masih bulan keempat ya, April. Itu belum proklamasi kita kan bulan Agustus, 17 Agustus. Tanggal yang sama dengan kelahiran Kaisar Hirohito. Oh, ternyata. Tanggal yang sama dengan ulang tahunnya Hirohito. Berarti tanggal 29 April 1945. Oh iya, aku besok tanggal 20 juga mau ulang tahun. Jangan lupa diberikan hadiah ya, enggak lah. Pokoknya jangan lupa ucapin selamat. Tanggal 20 Oktober ini. Okay. Terus next, yang ketiga saya berikan cabang lampu ini. Jepang menguasai kekuasaan dan tetangga, terus menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat. Jepang menguasai kekayaan dan tenaga, makanya timbullah kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia pada waktu itu. Makanya mereka karena tenaga mereka dan kekayaan mereka, terus usaha mereka, bisa dibilang usaha mereka dikuasai oleh Jepang, lalu menimbulkan kesengsaraan. Bagaimana rasa kesengsaraan rakyat itu kan sangat sakit sekali ya. Terus penderitaan rakyat juga. Nah, mereka rakyat pada menderita gara-gara Jepang ini. Inti dari BPUKPI ini menjelaskan tentang Indonesia melawan Jepang ya. Berarti kesimpulannya seperti ini. Jepang menyerang Indonesia setelah Belanda. Itu ya kesimpulannya. Jepang menyerang Indonesia setelah Belanda, dan Jepang tiba-tiba berkata seperti Jepang pelindung, Jepang pemimpin, Jepang cahaya. Dan itu maksudnya ada Asianya, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang jaya Asia. Terus ternyata kemenangan Jepang itu tidak lama di Asia ini atau di Indonesia ini, sangat sebentar sekali, lalu dikuasai oleh sekutu-sekutu lagi. Berarti setelah dikuasai Jepang langsung dikuasai sekutu-sekutu kembali, karena sekutu-sekutu tidak terima. Itu kesimpulannya ya. Dan wilayah Jepang lalu dikuasai oleh sekutu-sekutu yang mempunyai tempat sekutu-sekutu itu sendiri. Nah, berarti terus Jepang janji kepada BPUKPI pada tanggal 29 April 1945. Itu juga tepat pada lahirnya atau ulang tahunnya Kaisar Hirohito. Jepang menguasai kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia pada waktu itu. Bukan rakyat Indonesia juga sih, tapi ada banyak rakyat yang kerja paksa atau di kerja paksa, terus disuruh-suruh lah tanpa modal. Pokoknya terus makanannya dikasih kepada pemimpinnya, lalu dimakan pemimpinnya, terus rakyat-rakyatnya tidak dikasih. Itu kan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat yang digituin kan. Coba kalian jadi itu kan tidak mau. Nah, makanya BPUKPI ini menjelaskan tentang Jepang. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan.
Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.